Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, renungan untuk hari ini, mari kita persiapkan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara di dalam Tuhan, firman Tuhan renungan hari ini sesuai dengan Almanak HKBP tertulis dalam kitab Nabi Hosea pasal 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Tuhan sebuah peribahasa dalam bahasa Batak, dan ini sudah sangat familiar dan bisa dipastikan kita semua sudah pernah mendengar dan mengetahui maknanya, yaitu peribahasa yang berbunyi patun hanguluan tois hamagoan. Makna dari peribahasa ini atau umpama ini sangat dalam, sekalipun peribahasanya sangat begitu singkat, bahwa memang itu adalah etika kehidupan, bahwa setiap orang yang ingin berhasil hendaknya pantun, artinya sopan, ramah, rendah hati, mau diajar, mau dibimbing, mau dituntun, dan taat kepada setiap nasihat dan teguran serta bimbingan. Sebaliknya, orang yang tois, maksudnya yang angkuh, yang sombong, yang anggap remeh, yang sepele, dengan berbagai pengajaran, dengan berbagai teguran, dengan berbagai nasihat dan didikan, akan berakhir kepada kehancuran, kegagalan, bahkan mungkin kebinasaan. Tetapi orang yang sopan, yang rendah hati, yang mau diajar, yang taat kepada firman, kepada teguran dan nasihat, akan berhasil dalam kehidupannya. Saudara-saudara di dalam Tuhan, apa yang disebut dalam peribahasa itu berkaitan erat dengan makna renungan dari firman Tuhan hari ini, Hosea 8 ayat 12 ini. Tuhan berkata bahwa sekalipun firman Tuhan itu telah banyak dituliskan dan disampaikan, baik melalui nabi yang diutus oleh Tuhan dan juga kitab-kitab yang dituliskan terdahulu seperti Taurat Musa, kitab Mazmur dan lain sebagainya, yang berisikan pengajaran, yang berisikan didikan untuk menuntun umat kepada kebenaran dan kepada hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi memang justru bahwa Israel pada zaman Hosea itu menganggap bahwa itu hanya sebuah rutinitas dan formalitas. Itu sebabnya mereka melakukan ibadahnya, mereka memberikan persembahannya, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Apa yang dituliskan oleh firman Tuhan itu mereka tidak maklumi, dan itu tidak mereka lakukan dan tidak mereka hidupi sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Ibadahnya, pengajarannya berjalan, persembahannya berjalan, tapi hidupnya jauh dari ketaatan, jauh dari kepatuhan melakukan firman Tuhan. Justru mereka sering dan cenderung mendukakan hati Tuhan lewat penyembahan-penyembahan berhala yang mereka buat sendiri dengan membuat patung-patung dari emas dan juga menindas orang-orang lemah, orang-orang miskin, melakukan ketidakadilan, penindasan, dan lain sebagainya. Apa yang mereka lakukan itu justru bertentangan dengan firman Tuhan. Itu sebabnya sampai Tuhan berkata, sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Firman Tuhan itu tidak terlalu penting bagi mereka, tidak terlalu berharga. Nah, itu sebabnya mereka anggap remeh, sepele. Nah, yang mereka lakukan adalah kehendaknya sendiri.
Yang mereka lakukan adalah keinginannya sendiri, yang mereka lakukan adalah kemauannya sendiri, sekalipun itu bertentangan dengan firman Tuhan. Sebab bagi mereka, pemenuhan keinginan sendiri jauh lebih penting daripada pemenuhan kehendak Tuhan melalui ketaatan melakukan firman-Nya. Lantas dari renungan hari ini apa yang mau kita lakukan, yang mau kita renungkan? Bapak, Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan, sejauh dan sebesar apa makna dari firman Tuhan itu? Kerinduan kita, kehausan kita, bahkan mungkin ketaatan serta kesetiaan kita melakukan firman-Nya. Atau jangan-jangan kita seperti mereka, apa yang disebutkan Tuhan bagi orang Israel pada masa itu. Ya, datang ke gereja, datang ke rumah Tuhan, mendengarkan firman, tetapi hidupnya jauh dari ketaatan melakukan firman Tuhan. Sehingga ibadah itu hanya sebuah formalitas dan rutinitas yang tidak memberikan dampak, memberikan pengaruh, memberikan efek yang luar biasa, membaharui dan membentuk hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Kita tekun, kita mau mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah di gereja, atau melalui ibadah pertanyaan, atau mungkin renungan-renungan yang lain, tetapi itu tidak berdampak bagi kita. Yang kita lakukan kehendak kita sendiri. Sekalipun kita sadar itu jauh, itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sehingga firman Tuhan sama sekali tidak berkuasa, tidak berpengaruh, tidak berdampak, dan tidak berguna bagi kita. Ini yang perlu kita renungkan. Nah, karena itu dari firman Tuhan ini, yang terutama yang dikehendaki oleh Tuhan adalah bagaimana sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang telah dipilihnya, kita belajar tunduk dan sepenuhnya taat kepada firman-Nya. Sekalipun itu sulit dan terkadang itu bertentangan dengan keinginan kita, bertentangan dengan kemauan kita, tetapi bagaimanapun sebagai seorang anak dan sebagai seorang hamba, kita harus bergumul, kita harus berjuang, bahkan mungkin kita harus berperang dengan keinginan kita sendiri, supaya sepenuhnya hidup kita ini secara total kita mau letakkan di bawah kehendak Tuhan. Dan setiap firman-Nya yang kita terima, yang kita dengarkan, baik melalui renungan dan melalui banyak hal, ibadah hari Minggu dan lainnya, itu bisa membentuk hidup kita menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Sehingga ibadah kita, perjumpaan kita atau persekutuan kita dengan Tuhan bukan persekutuan yang rutinitas dan formalitas atau hanya sekedar simbol supaya orang menyebut kita sebagai orang Kristen yang baik. Tetapi yang utama adalah bahwa yang diinginkan dan yang dikehendaki oleh Tuhan dari hidup kita adalah taat kepada firman-Nya. Itulah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang selalu diperdengarkan kepada kita, yang selalu disampaikan kepada kita, baik melalui para hambanya, khotbah-khotbah, dan yang lainnya, tidak menjadi sia-sia, tetapi betul-betul berdampak dan berguna bagi kita, membentuk pribadi kita seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di surga atas kasih setiamu yang memelihara hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan hidup dan kekuatan, sukacita serta damai sejahtera bagi kami untuk mengawali setiap aktivitas kami pada hari ini. Terutama firman-Mu yang telah Engkau berikan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami benar-benar menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang mau bergumul, berjuang bahkan berperang dengan diri kami sendiri untuk selalu taat dengan firman Tuhan. Sekalipun kami tahu kami adalah orang-orang lemah, rentan dengan segala kekurangan dan kelemahan, tapi kami mohon belas kasihan-Mu, terutama kekuatan-Mu di dalam Roh-Mu yang terus menguatkan, meneguhkan dan mengajar kami untuk taat dan setia kepada firman Tuhan. Karena kami percaya di dalam ketaatan dan kesetiaan kami kepada firman-Mu, kami menjadi anak-anak kesukaan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan dan berdampak ke dalam hidup kami penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kami memohon berkat Tuhan untuk terus membimbing kami dalam setiap aktivitas kami dan seluruh jemaat-Mu di tengah-tengah hidup kami hari ini, baik dalam pekerjaan, baik di rumah, dan dalam segala hal
pekerjaan-pekerjaan kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan pembimbingan-Mu kami boleh melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga hidup kami benar-benar menjadi ibadah dan persembahan ke hadapan Tuhan dan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi kami. Berkati seluruh jemaat-Mu di tiap-tiap rumah tangga, berkati juga tiap-tiap pribadi, Tuhan yang senantiasa menjaga dan menyertai, mencukupkan apa yang mereka butuhkan untuk hari ini dari kemurahan hati Tuhan. Kami pun berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun, Tuhan yang memberikan sukacita, damai sejahtera dan umur yang panjang bagi mereka. Dan yang sakit Tuhan berikan kesembuhan dan kekuatan, pengharapan dan iman untuk selalu berharapannya kepada Tuhan saja. Berkati gereja-Mu dan segala pelayanan yang kami kerjakan, terutama untuk hari ini, Tuhan yang memimpin dan membimbing kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan untuk hari ini dari HKBP Limo. Kami menyampaikan selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Horas.